Semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Vanessa Fiandra Subagio, mahasiswi pendidikan jarak jauh S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik pilihan saya dalam manajemen keuangan, yaitu peran risiko dan ketidakpastian dalam analisis keputusan investasi. Menurut saya, topik ini sangat relevan dengan manajemen keuangan karena faktor risiko dan ketidakpastian ini harus kita kelola dengan baik, mengingat faktor ini dapat mempengaruhi hasil investasi. Dalam manajemen keuangan, pengambilan keputusan investasi adalah elemen penting dalam pertumbuhan perusahaan. Namun, tidak mudah untuk dilakukan karena ada banyak faktor yang sulit untuk diprediksi, seperti perubahan ekonomi global, fluktuasi pasar, regulasi, dan kemajuan teknologi. Dalam kondisi ini, memahami konsep risiko dan ketidakpastian ini sangat penting. Kenapa? Karena kesalahan dalam mengelola risiko atau ketidakmampuan dalam mengantisipasi ketidakpastian bisa menyebabkan kerugian finansial atau kegagalan investasi. Pada presentasi ini, kita akan membahas beberapa poin utama, yaitu konsep risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi, kemudian bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik pengambilan keputusan. Yang ketiga, metode untuk mengelola dan mengurangi dampak risiko serta ketidakpastian. Dan yang terakhir, dampak risiko dan ketidakpastian terhadap hasil keputusan investasi. Selanjutnya adalah topik bahasan pertama, yaitu konsep risiko dan ketidakpastian. Nah, dalam berinvestasi, kita semua tentunya berharap hasilnya itu akan profit ya, atau untung. Tapi kenyataannya tidak ada investasi yang benar-benar bebas risiko. Nah, risiko itu apa? Risiko itu adalah kemungkinan hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Sedangkan ketidakpastian itu adalah kurangnya informasi untuk memprediksi hasil dengan akurat. Jadi kalau risiko itu baik risiko sistematis maupun risiko tidak sistematis, dari sebuah investasi itu kita bisa perhitungkan, bisa diukur, dan bisa dianalisis. Tetapi kalau misalkan ketidakpastian, itu lebih sulit untuk diprediksi. Contohnya, misalkan proyek perluasan bisnis restoran. Kemudian dalam suatu waktu perusahaan melihat bisnis restorannya yang berkembang pesat dan memutuskan untuk membuka cabang baru. Dilakukanlah analisis, kemudian setelah diperhitungkan semuanya, diproyeksikan cabang baru ini akan sukses. Tapi tiba-tiba, misalkan terjadi pandemi. Pada saat pandemi, semua restoran tentunya harus tutup. Jadilah rugi. Nah, kemungkinan untung dan rugi ini bisa dihitung dengan data. Tetapi situasi seperti pandemi ini adalah contoh ketidakpastian yang tentunya tidak bisa dihitung dengan rumus biasa. Lantas, harus diapakan ketidakpastian ini? Perusahaan bisa melakukan pendekatan kualitatif. Misalnya, dengan melakukan analisis skenario untuk memperkirakan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Inilah kenapa manajemen risiko dalam investasi itu penting. Semakin kompleks dunia bisnis dan investasi, semakin penting juga untuk kita memahami risiko dan ketidakpastian. Penerapan risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi. Menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian tadi, lantas langkah-langkah apa yang dapat diterapkan untuk mengintegrasikan risiko dan ketidakpastian ini dalam pengambilan keputusan investasi? Nah, yang pertama, ini ada identifikasi risiko dan ketidakpastian. Nah, jadi pada tahap ini perusahaan menyusun daftar risiko yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Nah, risikonya risiko apa aja? Semuanya. Risiko internal, eksternal, itu semua disusun daftarnya. Caranya gimana? Banyak. Bisa brainstorming, wawancara mungkin dengan pemangku kepentingan, atau dengan menganalisis data historis.
Kemudian yang kedua, pengukuran dan evaluasi risiko. Setelah diidentifikasi risikonya, diukurlah dampaknya. Hasilnya nanti perusahaan bisa menentukan tingkat prioritas risikonya berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitasnya. Yang ketiga, pengembangan skenario. Pada tahap ini, perusahaan membuat beberapa skenario, misalnya skenario optimis, pesimis, realistis. Nah, fungsinya itu untuk apa? Jadi supaya perusahaan bisa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Yang selanjutnya, integrasi risiko dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pada tahap ini, perusahaan memasukkan faktor risiko tadi dalam perhitungan NPV atau IRR. Fungsinya untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah proyek atau investasi yang akan dilakukan itu layak atau tidak dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi. Tahap terakhir ada pengawasan dan penyesuaian berkelanjutan. Nah, pada tahap ini perusahaan perlu memantau kondisi pasar dan melakukan penyesuaian strategi investasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak risiko sekaligus memanfaatkan peluang yang baru muncul. Selanjutnya, untuk menghadapi risiko ketidakpastian, ada beberapa metode pengelolaan yang dapat diterapkan. Yang pertama, penyebaran risiko melalui diversifikasi aset. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan portofolio yang stabil. Dengan dilakukannya diversifikasi, maka risiko investasi itu disebar ke berbagai jenis aset atau sektor yang berbeda. Misalkan salah satu sektor itu mengalami penurunan, maka sektor yang lain masih bisa menjaga performa portofolionya. Yang kedua ada hedging. Hedging ini tujuannya untuk melindungi aset dari fluktuasi harga dengan menggunakan instrumen derivatif. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi dampak variabel. Tujuannya untuk memahami dampak ketidakpastian dan mempersiapkan perusahaan menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Di sini perusahaan memodelkan berbagai kemungkinan hasil investasi berdasarkan faktor yang berbeda-beda. Misalnya perusahaan properti itu dia melakukan simulasi terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga dan dampaknya terhadap harga jual rumah. Misalkan kalau naik jadi sekian, dampaknya gimana? Kalau naik jadi sekian, dampaknya nanti jadi bagaimana itu. Evaluasi dampak variabel ini bisa dilakukan dengan analisis sensitivitas dan simulasi Monte Carlo. Analisis sensitivitas digunakan untuk menganalisis dampak perubahan variabelnya, sedangkan simulasi Monte Carlo-nya untuk mensimulasikan berbagai skenario, ribuan skenario untuk memperkirakan berbagai hasil. Real Option Analysis atau ROA ini adalah metode untuk menilai fleksibilitas dalam keputusan investasi. Apakah investasinya mau ditunda, diperluas, atau dibatalkan berdasarkan kondisi pasar. Tujuannya memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan mengurangi risiko investasi yang tidak pasti. Selanjutnya melakukan analisis skenario. Analisis skenario dilakukan untuk mengidentifikasi dampak faktor eksternal, misalkan inflasi, kebijakan pemerintah atau perubahan pasar terhadap hasil investasi dan memastikan keputusan yang diambil perusahaan tetap relevan dalam berbagai kondisi pasar. Selanjutnya mengelola portofolio investasi dengan melakukan pemilihan aset yang tepat dan pemantauan portofolio secara terus-menerus sehingga tercipta portofolio yang seimbang antara risiko dan imbal hasil serta menjaga stabilitas keuangan dalam berbagai kondisi pasar. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas keuangan
mempersiapkan perusahaan menghadapi fluktuasi atau krisis ekonomi dengan kebijakan keuangan yang konservatif, misalnya melalui pengelolaan kas yang hati-hati, penghindaran utang berlebihan, dan pencadangan dana yang cukup. Selanjutnya, implikasi risiko dan ketidakpastian terhadap hasil keputusan investasi. Yang pertama, ada risiko pasar dan fluktuasi nilai investasi. Jadi, nilai investasi itu dipengaruhi oleh kondisi pasar. Fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai tukar bisa membuat nilai investasi naik atau turun secara signifikan. Ketidakstabilan nilai investasi ini menyebabkan ketidakpastian arus kas dan NPV. Misalkan perusahaan properti, misalkan dia menghitung NPV proyeknya di suku bunga 5%, tiba-tiba suku bunga naik jadi 8%, NPV awalnya positif jadi negatif. Akhirnya investasinya udah nggak untung lagi. Yang kedua, risiko operasional dan keterlambatan proyek. Risiko operasional ini internal ya, bisa karena kegagalan manajemen, kesalahan teknis, masalah rantai pasok, kendala tenaga kerja, perubahan regulasi, dan banyak lainnya. Dan karena risiko ini, proyek yang diinvestasikan bisa mengalami keterlambatan, bisa penundaan, pembengkakan biaya, atau bahkan penghentian proyek. Nah, perusahaan harus punya strategi yang solid dalam mengantisipasi dan mengelola risiko ini supaya keputusan investasinya tetap optimal. Yang ketiga, risiko finansial dan likuiditas perusahaan. Jadi ketidakpastian dalam pembiayaan atau kondisi keuangan bisa mengancam pelaksanaan investasi, ditambah dengan kerentanan terhadap kenaikan suku bunga. Misalnya perusahaan real estate mau bikin apartemen baru, sumber dananya pinjaman dari bank. Di tengah-tengah proyek, bank menaikkan suku bunga. Akhirnya biaya pinjaman melonjak, perusahaannya susah bayar cicilan. Terjadilah krisis likuiditas. Karena krisis likuiditas, perusahaan jadi harus jual aset. Dampaknya apa? Dampaknya investor bisa kehilangan kepercayaan atau harga saham perusahaan turun dan proyek berisiko gagal. Yang keempat, risiko ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan makroekonomi. Jadi perubahan kebijakan, misalnya kenaikan tarif pajak, suku bunga, tingkat inflasi, atau kebijakan subsidi, bisa mempengaruhi estimasi biaya dan pendapatan, termasuk profitabilitas investasi. Misalnya perusahaan otomotif mau investasi mobil listrik, tapi tiba-tiba tarif impor bahan bakunya naik. Setelah dihitung, biaya produksinya jadi meningkat. Terus akibatnya harga jual mobilnya jadi harus naik. Tapi setelah dilihat lagi kalau dinaikkan, daya beli masyarakatnya justru turun. Akhirnya, kesimpulannya, profitabilitas investasinya tentu menurun gitu kan, karena daya beli masyarakatnya turun. Akhirnya perusahaan tentunya perlu mempertimbangkan lagi apakah proyek itu mau dilanjutkan atau tidak, atau sebaiknya ditunda atau dibatalkan. Dan yang kelima, risiko ketidakpastian dalam permintaan pasar. Nah, permintaan pasar ini sering berubah. Bisa meningkat tajam, bisa tiba-tiba turun drastis karena berbagai faktor. Misalkan perubahan selera konsumen, tren teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kalau perusahaan ini tidak bisa memprediksi permintaan dengan tepat, investasi yang awalnya terlihat menguntungkan bisa berubah jadi tidak menguntungkan. Kesimpulannya adalah, jadi dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa pertama,
Setiap keputusan investasi mengandung risiko dan ketidakpastian. Risiko dapat diukur dan diprediksi melalui metode kuantitatif seperti analisis sensitivitas dan simulasi Monte Carlo. Risiko dapat diukur dan diprediksi melalui metode tertentu, sedangkan ketidakpastian memerlukan fleksibilitas dan skenario alternatif karena dia lebih sulit untuk diukur. Pengelolaan risiko yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan portofolio investasi, mengurangi kerugian, dan meningkatkan peluang keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep risiko dan ketidakpastian, serta penerapan metode yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi sangat krusial untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, hal-hal yang disarankan supaya kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan kerugian dari investasi. Yang pertama, diversifikasi investasi untuk mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi pasar. Yang kedua, strategi hedging untuk melindungi investasi dan risiko yang tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, analisis risiko secara berkala untuk memastikan perusahaan selalu siap menghadapi perubahan kondisi pasar. Yang keempat, perencanaan skenario yang lebih komprehensif untuk membantu perusahaan mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian dan memastikan keputusan tetap relevan. Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian keputusan secara berkala untuk menjaga strategi yang diterapkan tetap optimal, memanfaatkan teknologi dan data guna mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kemudian ketujuh, peningkatan pemahaman tentang ketidakpastian untuk meminimalkan dampak negatif terhadap hasil investasi. Selanjutnya, peningkatan kapasitas analisis risiko untuk membantu pembuatan keputusan investasi yang lebih terinformasi dan minim risiko. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan tim agar lebih siap menghadapi tantangan. Baik, sekian presentasi saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.